wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar mandiri di Google Classroom bersama saya, Ibu Jumiati. Anak-anak, materi kita pada hari ini adalah masih membahas tentang limit fungsi aljabar, yaitu kita akan membahas cara yang ketiga, yaitu mengalihkan limit fungsi aljabar dengan sekawan akarnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara substitusi, kemudian yang kedua dengan cara memfaktorkan. Ya, sekarang kita akan ke cara yang ketiga, yaitu dengan mengalihkan dengan sekawan akarnya. Simak penjelasan Ibu ya. Di dalam menentukan nilai limit X menuju C dengan fungsi f(x), di mana menghasilkan nilai L, C-nya adalah bilangan real. Di sini kita sudah menyelesaikan pertemuan yang lalu, yaitu dengan cara substitusi langsung. Kemudian jika hasilnya bentuk tak tentu, kita melanjutkan dengan cara memfaktorkan. Nah, khusus untuk materi yang berbentuk irasional, yang berbentuk akar, langkah pertama juga sama ya, kita substitusi langsung terlebih dahulu. Tetapi jika nanti hasilnya 0/0 atau bentuk tak tentu, maka kita harus mengalihkannya dengan bentuk sekawannya ya. Jadi untuk bentuk yang berbentuk akar atau irasional. Sini strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional, yaitu yang berbentuk akar ya. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi. Hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Jadi sebelum kita mengalihkan bentuk sekawannya, kita cek dulu ke bentuk substitusi langsung dulu. Apakah hasilnya itu bentuk tak tentu? Kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka kita lanjutkan dengan perkaliannya ya, perkalian dengan bentuk sekawannya. Setelah kita sederhanakan, kita kembali menggunakan substitusi lagi ya, sehingga diperoleh hasilnya. Di sini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah limit X menuju 1 pada pembilang X kuadrat dikurang 1 menyebut akar X kuadrat tambah 3 dikurang 2. Anak-anak bisa mengecek dulu, dimasukkan dulu, disubstitusi dulu X-nya 1. Di sini maka pembilang bernilai 0. Kalau kita ganti X-nya 1, akar 4, 2 dikurang 2 juga 0. Nah, jadi katakan kalau dengan substitusi langsung ini tak tentu ya, 0/0. Maka langkah pengerjaannya adalah dengan, karena ini berbentuk akar, kita kalikan dengan sekawannya. Anak-anak, di sini kita lihat fokus pada penyebutnya ya. Tandanya kurang di sini. Maka negatif ya, atau negatif nih ya. Negatif itu sekawannya adalah positif, plus nih ya. Jadi sehingga kita mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Jadi akar X kuadrat tambah 3 dikurang 2, sekawannya adalah akar X kuadrat tambah 3 ditambah 2. Jadi kurang ini sekawannya adalah ini ya, tambah, plus negatif, lawan sekawannya adalah positif. Sama pada pembilang dan penyebut yang sama. Kita kalikan. Cara mengoperasikannya
pada pembilang kita tulis tetap, ini kita tulis di sini, ini juga kita tulis tetap di sini. Nah, pada penyebut kita sederhanakan ya. Nah, ini ada aturan pada aljabar bahwa A dikurang B dikali A tambah B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kita ini ambil, ini adalah A-nya, akar X kuadrat tambah 3, B-nya adalah 2, sehingga disederhanakan menjadi A kuadrat, berarti akar X kuadrat tambah 3 dikuadratkan menjadi X kuadrat, akar dikuadratkan hilang ya, sudah ya, akarnya menjadi X kuadrat tambah 3, kemudian dikurang B kuadrat, tadi B-nya 2 dikuadratkan 4. Selanjutnya kita sederhanakan lagi yang bagian penyebutnya ya. Ini kita kurang X kuadrat, 3 dikurang 4 kita sederhanakan menjadi negatif 1. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi X kuadrat kurang 1 yang di atas pada pembilang dengan X kuadrat dikurang 1 pada penyebutnya. Ini kita bagikan, sehingga sederhananya adalah ini ya, kita tulis. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi kembali ya. Setelah dia sederhana, kita substitusi kembali X-nya dengan 1. Kita ganti X-nya 1 kuadrat tambah 3 berarti akar 4 itu 2 tambah 2 4. Ini adalah contoh yang pertama. Kita perhatikan lagi contoh berikutnya ya. Nah, contoh kedua, limit X menuju 0, X dibagi akar 1 ditambah X dikurang akar 1 dikurang X. Anak-anak, kalau kita substitusi langsung bisa kalian lihat ya. Di sini kalau kita ganti X-nya 0, di sini 0. Di sini akar 1 dikurang akar 1 juga 0. Berarti dia adalah bentuk tak tentu. Kita lanjutkan dengan cara berikutnya. Karena dia berbentuk irasional, bentuk akar, kita kalikan dengan sekawannya. Apa sekawannya ini? Iya, pasti sudah tahu ya. Kalau sekawannya tandanya negatif adalah positif. Ini sekawannya nih, positif. Jadi sekawannya dari ini pada penyebut ini adalah seperti ini bentuknya ya. Jadi sama, ini sama, hanya bedanya tandanya. Kalau dia negatif, maka sekawannya positif. Begitu juga sebaliknya anak-anak. Misalkan ada soal di sini positif, maka sekawannya adalah negatif. Di sini juga negatif. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Pada pembilang ini ditulis aja ya, tetap ditulis X, ditulis X. Di sini kita tinggal menuliskan, buka kurung. Yang kita sederhanakan adalah fokus di bagian penyebutnya. Kita kembali mengingat aturan bahwa A dikurang B dikali dengan A tambah B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Di sini kita ambil A-nya adalah akar 1 tambah X, B-nya adalah akar 1 dikurang X. Maka di sini kita sederhanakan menjadi A kuadrat. A kuadrat berarti akar 1 ditambah X dikuadratkan, itu hasilnya adalah 1 ditambah X. Jadi kalau bilangan akar dikuadratkan, bahasa mudahnya adalah akarnya jadi kita hilangkan ya. Kemudian yang ini B-nya akar 1 dikurang X, kita kuadratkan juga B kuadrat, maka tanda akarnya bisa kita hilangkan sehingga menjadi 1 dikurang X. Sehingga bisa kita lanjutkan, sederhanakan pada bagian penyebutnya 1 dikurang 1 0. Kemudian di sini X, ini negatif dikalikan negatif X.
Negatif dikali negatif X jadi positif X. Ya benar. Sehingga jadi X ditambah X menjadi 2X. Selanjutnya X-nya kita sederhanakan ya. Kita coret sini X-nya kita sederhanakan. Sehingga yang tersisa adalah akar 1 tambah X ditambah akar 1 dikurang X dibagi 2. Langkah selanjutnya kita tinggal mensubstitusi, kita mengganti X-nya dengan 0. Kita ganti X-nya 0, berarti akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 ditambah akar 1 lagi berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini adalah hasil limitnya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Contoh 3. Limit X menuju 3, X kurang 3 dibagi dengan akar X tambah 4 dikurang akar 2X ditambah 1. Coba kita cek dulu anak-anak. Ganti X-nya dengan 3, 0 ya. Kita ganti lagi X-nya dengan 3 di sini. Berarti menjadi akar 7. Di sini X-nya 3 juga akar 7 ya. Akar 7 dikurang akar 7 0, berarti 0/0. Ini hasil tadi 0, bentuk tak tentu. Nah, bagaimana jika sewaktu ketika hasilnya di atas saja yang 0, di bawah tidak 0, maka berarti nilai limitnya adalah 0. Jadi yang tidak boleh itu adalah pada penyebut ini tidak boleh bernilai 0 ya. Dalam aturannya bentuk tak tentu itu penyebut tidak boleh bernilai 0. Karena tadi hasilnya 0/0, berarti kita kalikan dengan sekawannya ya. Ini kita kalikan, pembilang dan penyebut ini adalah sekawannya. Sekawan dari bentuk pada penyebutnya tadi. Karena dia kurang, sekawannya adalah tambah. Ya, sekawannya tambah. Ya, negatif, sekawannya positif. Ininya sama ya, sama. Selanjutnya kita sederhanakan. Yang pada bagian pembilang ditulis ulang aja anak-anak ya, tinggal tulis. Ini tinggal ditulis. Nah, yang perlu kita sederhanakan adalah pada bagian penyebutnya ini. Kita menggunakan aturan yang sudah kita pahami bahwa A kurang B dikali A tambah B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Di sini A-nya adalah akar X tambah 4, B-nya adalah akar 2X ditambah 1. Maka kalau dikuadratkan A kuadrat, ini akar dikuadratkan, hasilnya adalah X tambah 4 dikurang B kuadrat. B ketika di kuadratkan B kuadrat, B nya tadi ini ya, akar 2X tambah 1 dikuadratkan, hasilnya 2X kurang tambah 1. Kemudian disederhanakan ini ya anak-anak ya, X dikurang 2X jadi negatif X. 4 dikurang, kenapa kurang? Ini negatif dikali positif ya, jadi negatif. Jadi 4 dikurang 1 3, jadi hasilnya positif 3. Kemudian kita merubah, kita lihat pada pembilang ada persamaan X kurang 3 ya. Maka kita akan merubah hasil pada penyebut ini tadi, yang harusnya hasilnya min X tambah 3, kita rubah supaya sama-sama X kurang 3 itu dengan mengeluarkan tanda negatifnya. Negatifnya kita keluarkan sehingga X, karena negatif X, jadi sini tinggal X, sini positif 3, maka di sini adalah negatif 3. Negatif kali X, negatif X, negatif kali negatif 3 menjadi positif 3. Inilah yang kita tulis pada penyebut. Sini kita pindahkan ke sini.
Selanjutnya kita sederhanakan, kita coret ini, sederhanakan sehingga hasil sederhananya adalah negatif akar X tambah 4 ditambah akar 2X ditambah 1. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal mensubstitusi X-nya 3, kita ganti X-nya 3. Berarti akar 3 tambah 4 ditambah akar 2 kali 3 ditambah 1. Di sini adalah akar 7. Ini juga akar 7. Berarti akar 7 tambah akar 7 menjadi 2 akar 7. Ya betul ya. Jadi akar 7 ditambah akar 7 menjadi 2 akar 7. Karena sini negatif, berarti hasilnya adalah negatif 2 akar 7. Itu tadi adalah penjelasan Ibu ya tentang bagaimana cara mengalihkan limit fungsi aljabar yang berbentuk irasional dengan sekawan akarnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Nanti kalau jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, dipelajari lebih lanjut, silahkan bisa dibuka di materi PowerPoint-nya dan ditanyakan pada saat pertemuan di Google Classroom ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Pesan Ibu, tetap semangat ya, tetap rajin belajar. Jangan lupa juga berdoa, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.